pemuda pendiam dari desa terpencil itu, mulai merasakan perubahan dalam dirinya sejak mewarisi batu akik pusaka kakeknya. Tidurnya yang semula nyenyak kini dipenuhi oleh mimpi-mimpi aneh yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia seringkali melihat kilasan masa lalu yang kelam, pertempuran sengit, dan sosok-sosok misterius yang memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Semua itu selalu berkaitan dengan batu akik pusakanya. Seiring berjalannya waktu, intuisinya pun menjadi semakin tajam. Ia dapat merasakan kehadiran kekuatan gaib di sekitarnya, meskipun ia tidak dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tubuhnya terasa lebih ringan dan energik, seolah-olah ada kekuatan misterius yang mengalir di dalam dirinya. Terkadang, ketika ia menyentuh batu akik itu, ia merasakan sensasi hangat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ada aliran energi yang mengalir dari batu akik itu ke dalam dirinya. Dalam keheningan malam, ia seringkali berbisik kepada batu akik itu, seolah-olah sedang berbicara dengan seorang teman lama. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang menerangi desa yang tertidur, Arya merasakan gelisah yang tak biasa. Ia keluar dari rumah dan berjalan menuju tepi sungai yang tenang. Dinginnya air sungai membasahi kakinya, namun tak mampu meredakan debar jantungnya yang semakin cepat. Dengan hati berdebar, Arya duduk di tepi sungai, batu akik pusaka digenggam erat di tangannya. Cahaya bulan memantul pada permukaan air yang tenang, menciptakan pemandangan yang begitu indah. Namun, saat itu pula, batu akik di jarinya mulai memancarkan cahaya yang semakin terang, seolah-olah menyerap seluruh cahaya bulan. Cahaya itu membias ke permukaan air, menciptakan riak-riak kecil yang berkilauan. Tiba-tiba, dari dalam riak-riak itu muncul sebuah bayangan samar-samar. Bayangan itu berbentuk seorang prajurit kuno yang gagah perkasa, lengkap dengan baju zirah berkilau dan pedang panjang di tangannya. Wajah prajurit itu terukir dengan garis-garis tegas, matanya menatap lurus ke arah Arya dengan tatapan yang dalam dan penuh makna. Arya terkesiap. Jantungnya berdebar kencang hingga terasa ingin keluar dari rongga dadanya. Prajurit itu seakan berbicara tanpa mengeluarkan suara, menyampaikan pesan-pesan yang sulit dipahami. Arya merasakan sensasi aneh mengalir di seluruh tubuhnya, seperti ada aliran energi yang menghubungkannya dengan prajurit kuno itu. Namun, sebelum Arya sempat memahami sepenuhnya apa yang terjadi, bayangan prajurit itu mulai memudar dan akhirnya menghilang tanpa jejak, meninggalkan Arya dengan perasaan bingung dan takjub. Keesokan harinya, Arya pergi ke rumah kepala desa, seorang pria tua yang sangat dihormati. Ia menceritakan mimpinya dan penampakan yang dilihatnya. Kepala desa mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Arya, batu akik pusaka yang kau miliki memang menyimpan kekuatan yang luar biasa. Konon, batu itu berasal dari kerajaan kuno yang pernah berdiri di tempat desa kita sekarang. Batu itu diberikan kepada seorang prajurit sakti sebagai tanda keberaniannya. Namun, setelah kerajaan itu runtuh, batu itu hilang dan menjadi legenda." Dengan semangat membara, Arya menggali lebih dalam misteri batu akiknya. Hari demi hari, ia menghabiskan waktu di perpustakaan desa, meneliti buku-buku kuno. Petunjuk terakhir mengarahkannya pada sebuah gua tersembunyi di balik tebing curam, yang letaknya lumayan jauh dari desanya. Dengan peta usang di tangan, Arya memulai perjalanan berbahaya. Setelah sampai pada goa yang ia tuju, ia pun mencoba memasukinya. Udara di dalam gua lembab dan berbau amis, seakan menyelimuti rahasia kelam yang tersimpan di dalamnya. Setiap langkahnya diiringi oleh gema langkah kaki dan suara tetesan air, membuatnya merasa seperti sedang memasuki dunia lain. Semakin dalam Arya berjalan, semakin banyak rintangan yang ia hadapi. Lorong-lorong sempit, jebakan yang tersembunyi, dan suara-suara aneh yang menggema di dalam gua membuatnya merinding. Namun, tekadnya untuk mengungkap rahasia batu akiknya membuatnya terus maju. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya runtuh. Arya jatuh bebas ke dalam sebuah ruangan bawah tanah yang luas. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar batu besar. Di atas altar, tersimpan sebuah kotak kuno yang terbuat dari logam. Arya yakin, di dalam kotak itulah jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Dengan hati-hati, Arya membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku kuno yang ditulis dalam bahasa yang tidak ia kenal, sebuah pedang yang terukir dengan simbol-simbol misterius, dan tentu saja, sebuah batu akik yang sangat mirip dengan batu akik pusakanya. Arya menyadari bahwa batu akik pusakanya bukanlah satu-satunya batu akik yang memiliki kekuatan. Batu akik yang baru ditemukannya ini memiliki energi yang sangat kuat, namun juga terasa berbahaya. Arya menatap kedua batu akik di tangannya. Satu, warisan dari kakeknya, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Yang satunya,
yang baru saja ditemukan, memancarkan aura misterius yang kuat, namun juga sedikit menyeramkan. Buku kuno itu tidak banyak membantu, hanya berisi simbol-simbol dan mantra yang sulit dipahami. Setelah bergumul dengan pikirannya, Arya akhirnya membuat keputusan. Ia memutuskan untuk tidak menggabungkan kedua batu akik tersebut. Kekuatan yang terkandung di dalamnya terlalu besar dan tidak bisa sembarangan digabungkan. Namun, ia juga tidak ingin membuang batu akik yang baru ia temukan itu. Arya kemudian memutuskan untuk mencari seorang ahli yang bisa membantunya memahami kekuatan kedua batu akik tersebut. Ia ingat pernah mendengar tentang seorang pertapa tua yang tinggal di puncak gunung di sebelah utara desa. Konon, pertapa itu memiliki pengetahuan luas tentang dunia gaib dan kekuatan-kekuatan mistis. Dengan membawa kedua batu akik dan buku kuno itu, Arya memulai perjalanan menuju puncak gunung. Perjalanan itu penuh dengan rintangan, namun Arya tetap bersemangat. Ia yakin bahwa pertapa tua itu bisa membantunya menemukan jawaban yang ia cari. Setelah melewati hutan belantara yang lebat dan mendaki tebing yang curam, Arya akhirnya tiba di sebuah pondok kecil di puncak gunung. Di dalam pondok itu, ia bertemu dengan seorang pertapa tua dengan rambut dan janggut putih panjang. Pertapa itu menyambut Arya dengan ramah dan mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. "Anak muda," ujar pertapa tua itu, matanya menatap dalam kejiwa Arya, "kisahmu sangat menarik. Batu akik yang kau miliki memang menyimpan kekuatan yang luar biasa. Namun, kekuatan itu ibarat pedang bermata dua. Jika tidak digunakan dengan bijak, ia bisa melukai dirimu sendiri dan orang lain." Pertapa tua itu menghela napas panjang. Kedua batu akik itu adalah bagian dari sebuah artefak kuno yang sangat kuat. Konon, artefak itu diciptakan oleh para dewa untuk menjaga keseimbangan dunia. Namun, ketika jatuh ke tangan yang salah, artefak itu bisa menjadi senjata yang mematikan. "Apa yang akan terjadi jika kedua batu akik itu digabungkan?" tanya Arya, jantungnya berdebar kencang. "Jika kedua batu akik itu disatukan," jawab pertapa tua itu, "maka akan tercipta kekuatan yang mampu mengubah dunia. Namun, kekuatan sebesar itu bisa menjadi bencana jika tidak digunakan dengan bijak." Bayangkan Arya, kekuatan untuk menciptakan juga bisa menjadi kekuatan untuk menghancurkan. Arya terdiam, merenungkan kata-kata pertapa tua itu. Ia mulai menyadari betapa besar tanggung jawab yang dipikulnya. Arya mengangguk, hatinya berdebar kencang. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Pertapa tua itu tersenyum tipis. "Kau harus belajar mengendalikan kekuatan itu, Arya. Kuatkan hatimu, latihlah pikiranmu, agar kau bisa menjadi penjaga, bukan budak dari kekuatan itu." Pertapa tua itu kemudian mengajarkan Arya cara mengendalikan kekuatan kedua batu akik tersebut. Pelatihan yang Arya jalani sangat berat. Ia harus belajar mengendalikan emosi, pikiran, dan jiwanya. Ia juga harus mempelajari mantra-mantra kuno untuk melindungi dirinya dari serangan energi negatif. "Ingatlah Arya," kata pertapa tua itu suatu ketika, "kekuatan sejati bukanlah terletak pada benda, melainkan pada hati manusia. Dengan hati yang murni, kau bisa mengendalikan kekuatan apapun." Tidak lama setelah Arya menguasai kekuatan batu akik, desa yang damai itu mendadak diliputi kegelapan. Kabar tentang seorang penyihir jahat yang haus akan kekuatan menyebar dengan cepat. Penyihir keji itu telah lama mengintai batu akik pusaka Arya, dan kini ia merasa saatnya telah tiba untuk merebutnya. Dengan pasukan makhluk gaib yang mengerikan di sisinya, hantu-hantu kelaparan, goblin nakal, dan makhluk bayangan lainnya, penyihir itu melancarkan serangan mendadak. Langit menjadi gelap gulita saat awan hitam bergulung menutupi bulan. Suara jeritan makhluk-makhluk jahat menggema di udara, membawa rasa takut ke dalam hati penduduk desa. Arya, yang selama ini hidup tenang, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia adalah satu-satunya harapan desa. Dengan tekad bulat, ia memimpin penduduk desa untuk mempersiapkan pertahanan. Mereka membangun benteng dari kayu dan batu, memasang jebakan di sekitar desa, dan mempersenjatai diri dengan segala yang mereka temukan. "Kita harus bersatu, warga," seru Arya, suaranya menggema di tengah kerumunan. "Penyihir itu tidak akan menyerah begitu saja. Kita harus melawan." Penduduk desa, yang awalnya dilanda kepanikan, kini bersatu dalam semangat juang. Mereka saling membantu, saling menyemangati, dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Pertempuran antara Arya dan penyihir jahat itu berlangsung sengit. Cahaya kedua batu akik di tangan Arya bersinar terang, membelah kegelapan malam. Setiap kali Arya mengayunkan tangannya, gelombang energi dahsyat melesat, menghancurkan para makhluk jahat yang berusaha menyerangnya.
Penyihir jahat itu tidak tinggal diam. Ia meluncurkan serangan sihir yang mematikan. Bola-bola api membakar udara, petir menyambar-nyambar, dan angin puting beliung menerjang. Arya dengan cekatan menghindari serangan-serangan tersebut, sambil terus mencari celah untuk menyerang balik. Napas Arya memburu saat ia berhadapan dengan penyihir jahat. Cahaya kedua batu akik di tangannya semakin terang, seolah-olah merespon tekad kuat Arya untuk melindungi desanya. Setiap kali berhasil mengalahkan seorang makhluk jahat, semangat juangnya semakin berkobar. Namun, ia juga merasakan kelelahan yang luar biasa. Tubuhnya terasa sakit, namun ia terus berjuang, mengingat pesan prajurit kuno yang telah menemaninya dalam mimpi, lindungi pusaka ini. Dalam pertempuran sengit itu, Arya berhasil menguasai kekuatan batu akiknya secara penuh. Cahaya kedua batu akik menyatu, membentuk sebuah pedang cahaya yang sangat kuat. Dengan satu ayunan pedang, Arya berhasil melumpuhkan penyihir jahat itu. Cahaya yang sangat terang menyilaukan, menyelimuti mereka berdua. Ketika cahaya meredup, penyihir jahat itu telah lenyap, namun Arya juga terluka parah. Ketika penyihir jahat itu sekarat, ia mengungkapkan rahasia besar tentang asal-usul batu akik dan tujuan sebenarnya dari serangannya. Arya terkejut mendengar rahasia itu, namun ia tetap fokus untuk mengalahkan musuhnya. Setelah pertempuran berakhir, Arya menjadi pahlawan bagi penduduk desa. Arya memutuskan untuk hidup sederhana dan menggunakan kekuatannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia juga sering mengunjungi pertapa tua untuk belajar lebih banyak tentang kekuatan batu akik dan dunia gaib.